gue mau kasih lihat kalian persiapan balik lagi ke Amerika. Tapi sebelum itu gue mau kasih kalian update studio di sini, di belakang nih. Udah ada banyak perubahan semenjak gue tinggal sama Om Halim ke Korea. Ini yang bertanggung jawab, mandornya Cila. Dia sudah melakukan beberapa perubahan dalam studio ini. Kita kasih lihat. Mau? Ya. Let's go. Pertama-tama, ini kayaknya aku lihat ada tumbuhan nih sekarang di sini ya. Yes. Ijo-ijo, seger, biar ada oksigen. Selamat datang di studio kita. Sebenarnya perubahan-perubahan ini minor, cuman sangat-sangat major efeknya ya. Yeah. Seperti salah satunya tuh AC. Kita tuh baru ganti AC 2 biji, 2 PK, setengah PK, LG Dual Inverter, T05, EV5. Dual Inverter tuh dinginnya lebih cepat, tapi lebih hemat. Itu magicnya tuh di situ. Dan ini enak banget di sini. Kayak ditiupin. Dan gue juga gak nyangka ya, sekarang AC tuh udah pinter banget. Di sini pilihannya banyak banget, ada comfort air, ada modenya bisa watt control, jadi kalian bisa hemat listrik, ada 80, 60%, 40%, jadi bisa dikontrol. Swingnya, ionnya, dan semuanya tuh gampang banget bisa dikontrol dengan remote ini. Dan sekarang gue taruh di AI mode, jadi dia bakal ngecek ruangan ini kondisinya kayak gimana dan menyesuaikan dengan ruangannya, pokoknya enak banget. Dan di Jakarta udah pasti harus punya air purifier lah ya. Dan kita juga pasang LG Aero Booster. Cakep banget ya sih? Kayak aku ngeliat ini pertama kali tuh gak kayak air purifier, kayak robot. Keren lagi ada LED-nya. Jadi kayak kesannya eksklusif ya. Mewah gitu ya? Iya. Warna-warnanya bakal ganti. Ini hijau artinya udah bersih ruangan ini. Biasanya tuh gue taruh di mode Smart Plus. Lagi-lagi AI. Jadi semua di sini udah pakai AI. Dia ngecek sendiri, analisa sendiri, dan ngasih result yang terbaik buat kita. Ini anginnya dari sini, disedot semuanya. Karena ini kan juga ruangan baru, jadi kayak banyak debu. Dari kemarin tuh bener-bener berasa, gimana ya? Pas pertama kali kita buat ruangan itu berasa kayak demak, dan bau debu, dan lain-lain. Karena furniture baru dan lain-lain. Tapi semenjak pakai LG Booster ini, semuanya aman banget sih guys. Mereka tuh ada apps namanya LG ThinQ. Dan gue bisa nyalain, matiin dari aplikasi ini. Dan pokoknya schedule, gue bisa nyalain modenya. Dan juga bisa ngeliat berapa filternya yang tersisa. Yang sekarang tuh masih 99%. Awet banget guys. Walaupun dari kemarin udara di sini kotor banget, dia nyedot dengan optimal. Udara jadi berasa bersih banget. Karena gue orangnya tuh alergi debu, alergi bulu-bulu. Tapi semenjak gue kerja di sini nggak pernah ada problem whatsoever sih. Jadi berfungsi banget guys. Mantep. Biasanya gue suka ngaso di sini. Nih kalian lihat nih. Ternyata sofa tuh harus ada karpet. Pertama kali kita custom sofa ini tuh berasa kayak botak banget, kayak nggak homey gitu ya. Sampai akhirnya aku pasang ini karpet lembut, adem. Dan kadang kita ngasonya begini nggak sih sambil ngobrol, nyantai. Dan ini karpet dari Vio Karpet. Pokoknya semua rekomendasi produk gue bakal di description biar kalian bisa check it out sendiri. Dan ini rekomendasi dari gue yang udah pakai dan gue suka. Lucunya karpet ini nih guys, kalau kalian lihat dari sana, itu kalian bakal melihat sisi terangnya. Jadi itu karpetnya bakal lebih putih. Dan kalau kalian pindah ke arah pintu sana, maka karpet ini akan menjadi agak gelap. Sisi gelapnya, kalian melihat dua sisi yang berbeda dan menurut gue itu yang bikin jadi fresh aja gitu. Segala angle tuh ada beda-bedanya dikit gitu. Nggak bosen ya? Yoi, dan karena kita suka, kita pesen 2. Meja menurut gue juga harus ada karpet, biar lebih homey dan juga biar nggak baret-baret sih kalau misalnya ada kalian pakai kursi. Dan ini kalian lagi lihat sisi terangnya. Menurut gue jadi cozy banget. Sekarang gue kerja di sini, nyantai. Enak banget. Itu dia perubahan paling besar di ruangan ini ya. AC dan karpet itu dua hal yang menurut gue major changes banget. Dan air purifier, karena gue orangnya juga alergian parah. Jadi harus ada udara yang bersih selalu setiap saat. Nggak ada yang namanya kekurangan kursi. Ini kita baru nambah lagi gaming chair dari Secret Lab. Cobain duduk deh. Enak banget. Gila sih. Boom. Jangan ketiduran deh. Gila. Udah AC dingin, air purifier, gaming chair nyaman banget. Ini salah satu brand yang aku suka banget sih, Secret Lab. Dan warnanya walaupun terang benderang gini, warna putih, nggak gampang kotor. Dan menurut aku suka banget sih. Aku suka warna putih, lihat nih. Putih-putih. Ini putih juga. Good additional. Dan guys, yang paling berbeda adalah chill. Ruangan ini kita udah sulap menjadi walk-in closet buat barang-barang kita. Karena again nggak ada yang namanya kekurangan rak atau lemari, karena pasti selalu baju nambah, jaket nambah. Dan ya guys, ini baru pasang semua. Banyak juga ya baju kamu ya? Lumayan, kan ada baju kamu juga.
Dan ya guys, ini persiapan gue untuk balik ke Amerika lagi. Packing tuh hal yang melelahkan, tapi at the same time juga exciting banget. Dan satu hal yang aku pelajarin ya Cil, kalau kamu traveling, kalau kamu nanti udah gede, kamu traveling, ini salah satu advice aku buat kamu, cari koper yang bagus. Karena itu bakal life changing banget. Aku udah traveling, adalah ke beberapa negara, beberapa tempat, dan salah satu hal yang membuat hidup jadi lebih mudah tuh kalau misalnya kamu gerek koper yang rodanya smooth. Karena aku udah pernah narik yang rodanya baret-baret, dan sama roda smooth tuh beda banget. Hidup jadi lebih indah, lebih gampang ya, lebih mudah. Dan ya guys, ini persiapan gue balik lagi ke Amerika. Hopefully gue bisa masuk ya, karena sekarang lagi ketat banget di imigrasi. Cuman harusnya mah aman kan. Donald Trump sama gue hopeng guys kita. So, how's your progress packing buat Amerika? Aman sih. Yang penting passport, visa, dan everything. By the way, ini Bruno. Kamu mau? Bruno? Bruno? Woi. Kan. Tumpah guys. Sorry lah, dia emang. Tenang. Aku ada something. Sebentar, kamu tunggu Tapi sini. bisa hilang. Ini ada warnanya loh. Sebentar. Ini gara-gara kamu nih. Bentar ya. Tenang guys, gue ada solusinya. Ruangan segede gini, kita perlu banget ada vacuum cleaner, dan ini gue baru aja pick up dari Tineco. Lihat deh, ini bisa dual wet and dry. Jadi nggak perlu pel atau pakai tisu buat nge-pick up kotoran-kotoran ini. Ini ada basah, ada biji-bijian itu ya. Tinggal kita pel pakai Tineco. Lihat ya. Jadi di dalam sini tuh ada air dan ada cairan dari Tineco yang buat jadi bersih. Dan nggak cuman bisa di lantai, kita juga bisa nyedot di bagian parket ini juga, aman banget buat kayu. Dan ruangan ini semenjak kita ubah-ubah, belum kita cuci sama sekali. Jadi kita lihat ya, bakal sebersih apa guys, dan bakal sebekotor apa airnya. Itu enak banget, kamu lihat, pegang deh, cobain deh. Tapi dia enak ya, Iya. kayak arahinnya tuh gampang banget. Jadi ini nggak usah berat-berat kita dorong-dorong lagi. Karena menurut gua ruangan yang bersih itu adalah cerminan hati kita juga. Asik. Asik banget. Ruang yang bersih adalah pikiran yang bersih juga guys. Nah, kita lihat ya, cuman ngepel sedikit itu doang. Kita lihat sekotor apa. Karena ini tuh ada air, dia sedot sekalian. Dan cuman sepelan itu doang. Ini baru kayak 3 menit guys. Tapi emang ruangan ini kan belum kita vakum sama sekali kan. Iya, jadi bener. memang sewajarnya kotor. Wajarnya, tapi dia ngangkat semua partikel gitu. Semua. Dan enaknya juga, kalau kamu udah kelar, nanti kamu bisa self cleaning. Jadi kamu tinggal taruh di stationnya, dia nge-charge dan bersihin sendiri. Gila, udah kayak punya pembantu tapi robot ya. Yoi, asisten rumah tangga robot. Justru gara-gara gue tinggal di Amerika udah lama, hal-hal kayak gini tuh gue justru malah enjoy guys, sambil mikirin hidup. Cuman seru banget sih bersih-bersih rumah. Nah, ini tuh bukan cuman wet and dry, dia juga bisa dry only. Karena gue ada karpet nih ya, gue contohin, kita vakum karpet. Yang punya Anabul, ini juga berfungsi banget. Sayang, turun dulu sayang. Kita bakal bersihin pakai yang dry. Gampang banget tuh guys. Dan ini juga sedotannya kuat banget guys. Oke. Kita lihat yang dry. Tuh guys. Kotor ya rumah gue ternyata. Nah ini kita kalau udah kelar, gampang aja, nggak usah ribet. Dia bakal self cleaning sambil nge-charge. Satu tombol. And we're done. Dia bakal bersih sendiri guys. Hidup tuh udah susah, nggak usah dibikin susah kayak ginian. Simple. Are you gonna miss me? No. And his name is John C. By the way, gue mau kasih lihat kalian beberapa pakaian yang bakal gue bawa ke US. Karena nanti pas aku balik tuh agak sedikit dingin. Udah mulai habis summernya. One of my favorite jacket ever. Leather jacket ini masuk ke manapun. Agree atau enggak? Agree. Kayak kamu pakai jeans, kamu pakai celana pendek, Staple. pakai celana putih, pakai celana apapun masuk. Warnanya juga warna hitam. Ini aku beli kayaknya udah 2 tahun lalu deh, atau setahun lalu ya. Merek Abercrombie, aku juga beli di New York ini. Dan lagi diskon waktu itu. Kalau nggak salah cuman sekitar $80 for genuine leather loh. Berarti sekitar $1 jutaan lebih. I'm gonna bring this with me. Gue suka banget celana putih. As you can see guys, gue pakai Paling putih-putih. Si paling basic. Ini juga dari, this is from Zara. Terus bahannya juga adem. Dan ini gue bisa pakai masuk apapun. Ini bakal gue bawa juga. And apalagi ya? Sebenarnya simple sih. Ke US tuh semuanya juga ada, udah ada di situ. Jadi kayak outfit gitu aku bisa beli di sana. Mungkin lupa satu tapi. Apa? Aku. Nggak muat cuy, ini kamu harus diet dulu. Cuman yang udah pasti guys, bawa makanan. Aku bakal kayak beli beberapa kayak instant noodle dan perlengkapan kayak bumbu-bumbu instan yang aku bisa langsung masak di sana. Itu yang paling penting dan itu yang jarang ada
di New York. Edward juga bakal ketemu Sherin guys, makanya senyum-senyum dari tadi. Ya udah yuk, sekarang kita makan sama Om Halim sebelum aku cabut dan meninggalkan kalian semua lagi. Gonna miss you and Om Halim juga. Aku lebih bakal miss Om Halim sih. Karena dibayarin. Karena kalau aku pergi sama dia, aku dibayarin. Kamu bakal miss aku karena kalau Biasa pergi aku aku yang dibayarin. bayarin. Kali ini kita minta dia yang bayarin kita. Jarang-jarang nih kita makan bertiga. Ada Cila juga di belakang sambil bekerja. Kita mau makan salah satu tempat makan favoritnya Om Halim. Mau makan di mana? Tony Roma. Itu salah satu favorit papi ya? Iya. Restorannya si Tony. Awal mula di Roma, baru buka di Jakarta. Jadi kita mau nyobain makan Tony Roma. Let's go. Si Om Halim baru menemukan fitur baru, bisa voice note diketikin. Coba gimana? Saya rasa itu terapi yang bagus. Dilanjutkan saja. Ini fitur bapak-bapak banget ya sih? Ya nanti setiap jam kita bakal dengar suara papi. Semua chatnya bakal kebaca dan terdengar oleh publik. Kita makan di Puri, udah lama gak masuk vlog nih. Kita makan-makan malam ini. Jadi kita bakal nyobain makanan yang favoritnya Om Halim sebelum kita preparation untuk meninggalkan Indonesia lagi jalan-jalan. Dan ya guys, ini gue udah lama banget gak makan restoran ini. Dulu sering banget, kalau kamu masih ingat, kamu masih kecil banget, kita sering banget makan ini. Gara-gara Om Halim demen banget makan ribs guys. Iga, dia demen banget makan iga. Ini makannya seru karena kita bisa makan pakai tangan. Biasanya kita makan pakai kaki. Ini makan pakai tangan. Oke guys, kita sesi tanya jawab dulu sama Edward. Gimana? Kembali lagi ke Sherin tercinta. Ke US lagi, ya seneng sih, cuman sedihnya juga ninggalin Indonesia dan ninggalin keluarga. Cuman kemarin kita udah quality time ya, father and son nih sama Om Halim. Kalian lihat sendiri Om Halim ternyata banyak fansnya ya guys. Gue kaget sih, banyak banget yang berpindah hati ke Om Halim. Tapi gue juga ngefans sama Om Halim, jadi gak apa-apa kita fans bareng. Tapi dia memang kocak orangnya dan ya kocak sih. Kamu nonton gak sih video-video Papi and I? Nonton dong. Tapi aku paling suka yang Michelin sih. Michelin itu lucu banget. Itu dan- paling lucu sih menurut dan aku. paling mahal. Paling mahal dan Edward yang keluarin uang sih. Jadi senang melihat Edward menderita. Gimana tanggapan you kemarin trip sama Koko? Amazing. Panjangan dong. Amazing. Fun lah. Kita nyoba Michelin. Kita pergi ke tempat-tempat yang unik. Kemudian kita bisa melihat demo di Korea. Itu video 18 juta orang nonton Om Halim. Hampir 19 juta. Iya, selalu tiap hari dicekin sama dia. Karena top up terus dia punya notification-nya. Top up dikira saldo. Gimana rasanya viral, Pi? Banyak yang WhatsApp lo guys. Tiba-tiba WhatsApp temen dia. Biasa aja tuh, nggak dapet duit. Udah biasa main iklan dulu pas masih muda, jadi udah biasa viral. Cuman overall seru banget Korea guys. Gue bakal sering-sering sih father and son trip karena ya pertama dibayarin, kedua seru. Kalau gue daughter and son trip, gue yang bayarin guys. Jadi ya itu nggak seru kalau misalnya gue pergi berdua sama Priscilla. Yeah. Cuman preparation ke US, aduh banyak banget sih guys. Banyak yang harus dibawa, banyak yang harus dipersiapkan juga. Dan hopefully tahun depan kita bisa ke Amerika bareng-bareng ya keluarga. Karena kalau kamu masih ingat dulu banget kita pernah trip dari Los Angeles ke Seattle. Kita nyetir naik RV dan menurut aku itu adalah salah satu core memory yang sampai sekarang Iya sih. aku masih ingat banget. Aku ingat banget kita waktu itu makan di depan RV-nya gitu, makan sarapan. Masak sendiri, mandi Terus di pakai sana. piringnya piring kayak piring styrofoam gitu. Next year ya Bi ya, kita mau RV trip lagi Amerika. Semoga hopefully sempat waktunya semua orang berlima kita. Masih inget nggak yang tahun berapa? Kemarin Las Vegas ke Seattle loh. Los Angeles ke Seattle, seru banget Los itu. Angeles Seattle ya. Pokoknya semuanya itu dalam mobil, tidur, mandi, makan, masak. Wah, Jadi family time banget. itu sih gila banget. Menurut saya itu salah satu momen holiday yang kayak wah seru banget, nggak bisa dilupain. Yuk makan, ini adalah salah satu perks makan di Tony Romas, free bread. Specialty Om Halim bisa bikinin roti ini jadi makin enak lagi. Silakan dieksekusi. Kita minta rotinya lebihan. Kita pakai cheese. Kemudian begitu kita udah kenyang kita pulang. Nah, bisa dikejar. Jadi nggak usah main course-nya. Tapi saya suka banget restoran yang kasih roti gratis sih, kayak ya kenyang. Guys, ini step by stepnya racikan pisaunya. Om. Pisau bread agak sepi ya? Iya. Biasa rame. Kenapa ya? Apa tergantung
Macet. Itu dibongkar-bongkar mulu sih ya. Nggak ada kerjaan, jalannya bongkar-bongkar terus. Iya, rapi ntar bongkar lagi gitu loh. Kayak nggak punya perencanaan ya. Ini si bapak Banyak lagi Yobi mengenang Band. masa-masa lalu. Dulu ini Saya lokasinya nggak ada pernah kayak Yobi deh. Belum pernah. di mana gitu, udah lama banget. Gandaria pernah. Jadi semoga tetap buka kalau Paling di Romas. Gandaria, Karena kita suka tambahin. banget. Menunya yang emang setiap kali menunya ini terus kita pesannya FX. onion rings, terus Dulu tuh apa nggak ini, ada. terus sama ribsnya, sidesnya selalu salad yang ini, coleslaw ini sama baked potato. Ini udah pasti. Ini makanan udah pasti. Selalu ini nggak pernah nyoba yang lain. Cheers guys. Ini makanan sudah tersedia. Kita tinggal tunggu Edward doa, terus kita langsung hantem. Kita hajar habis beli. Udah doa sendiri-sendiri lah. Kita mulai ya. Ya. Ini salah satu menu favorit juga nih Yes. sebagai starter. Kan Nay udah tinggal di Amerika udah lumayan lama. Iya. Dan ini kan makanan Amerika kan. Iya. Tapi yang lebih enak justru di Indo guys. Gue nggak pernah, thank you, nggak pernah nemuin ribs ini, onion ring, dan semuanya ini lebih enak di Amerika tuh nggak ada. Iya. Dan saya udah coba banyak tempat yang paling enak di Tony Romas, Jadi Jakarta. dia sudah sesuaikan taste-nya dengan taste Iya mungkin lidah Indonesia. Indo kali ya. Iya. Walaupun ini bukan di endorse Tony Romas ya. Ini beneran kita emang suka restoran ini. Jadi ya Iya. kalau kalian mau nyobain silakan, lokasinya di Puri. Cuman ya ini dari dulu family dinner kita di sini ya. Iya, tapi non halal ya guys. Non halal. Ya. Karena American food. Cheers. Ini bahasa Mandarinnya Ouche Senjibing. Enak juga. Enak. Udah bertahun-tahun sih ya nggak kesini. Kita pelanggan reguler. Tapi yang bikin enak ini makanannya, kita selalu makan bareng Ya. as a family gitu. Jadi kayak itu memori yang seru aja gitu, makan bareng. Kemudian mereka juga jaga kualitas rollnya itu loh. Jadi benar-benar jaga. Kita bukan owner restoran ini dan juga Ya, bukan di kita- endorse kita ya. nggak Jadi ini di-endorse. pure pure ini aja, suka aja. Karena kita memang suka. Cobain ribsnya Pe, makannya bakal berantakan, thank you. Kita tangannya belum bersih. Udah ngiler nih guys, tungguin. Maaf tangan. Cheers ya. Let's get it on. Oke. Kita nggak di endorse loh. Cheers. Jujur enak banget. Sauce barbecue. Empuk dan salah satu pas. Kalau yang di Amerika kayak off gitu, nggak seenak ini jujur. Satu menu lagi. Skin potatoes. Cheers Pe. Thank you for your time. Masalah siapa yang bayar nih? Yang makan saya lebih banyak. Kita mau beli acar timun, tapi timunnya segede gini. Ini yang kita bakal cobain malam ini, segede buah mangga ya. Kita cobain sama Priscilla, satu orang satu. Yuk. Sesuai janji kita bakal nyobain timun terbesar yang pernah gue makan. Even I've never seen this in the US before. Dan tahu-tahu ada di Indo. Lihat deh, timun segede gini guys, acar timun. Dan satunya harganya tadi Rp65.000. Bisa buat makan nasi padang. Instead kita beli satu buah timun jumbo. Kita cobain Big Papa. Smells good actually. Kita buktikan apakah enak atau enggak. Lihat dulu size-nya. Gede banget. Timun apa ini guys? Aku coba ujung sini ya. Cheers guys. Oh my god. Asem banget nih ya. Super interesting. Pas digigit, langsung gigit soalnya itu pecah. Kayak pecah gitu airnya di dalam. Gimana? Rasanya chemical. Chemical. Iya. Mungkin dari acara pickled-nya strong banget dan pakai pengawet mungkin. Pakai pengawet. Biasanya gue suka banget tuh pickle yang kecil-kecil yang dill pickle. Cuman ini nggak ada sama-sama ya sama dill pickle sih. Oh mau? Enggak sih. Nggak usah, ini kamu habisin aja kok. Aku rela. Nggak apa-apa kamu. Ya kamu aja habisin. Aku ada dua buat kamu. Nggak apa-apa, aku rela hari ini nggak makan buat kamu aja. Silakan habisin. Sebagai kakak mengalah buat adiknya, silakan habisin ya. Ini import by the way dari US. Mungkin kalau dicampur sama Indomie enak. Definitely bukan taste orang Indo. Sekian. Gue ada satu orang yang perlu kita bohongin, suruh makan acar ini. Let's go. Nah, kan tahu ya suka acar ya. Nah, ini acar Amerika. Kita udah cobain dan mau sisain. Karena enak banget. Jadi makan coba ya. Ini acar tadi kita udah makan ujung sini. Ini Makan ujungnya masih ujungnya bersih.
kuahnya ini. Ini bukan kita kencingin ya, emang warnanya warna ini. Silakan dicoba. Apa nih? Cari nih. Enak gak? Enggak. Nah ini Enggak, yang ini enak, ini enak. Ini satunya 65.000 loh. Udah gigit semua juga Enggak, baunya enggak. sama lah ini kurang lebih lah. Enggak, tuh warnanya sih beda. Hei, enak begini juga impor loh. Anggapannya. Gak enak. Mending Papi bikin Jill lebih enak kali. Berarti Big Papa gak enak ya? Big Papa, Big No. Big Papa dan Tapatio Big No guys. Kalian mau cobain silakan sendiri, cuman Dipasin ya, kalian aja, lihat sendiri di-press tadi doang. gue sama Cila sama Malim duluan. Beberapa hari lagi akan meninggalkan Jakarta dan menuju balik ke Amerika. Gimana kemarin Korea trip, dan kita transit sebentar dan Ay bakal meninggalkan lagi Jakarta dan Indonesia. Ada pesan dan kesan. Ya kemarin di Korea ya so excited ya. Seru lah ya. Iya seru kita makan Michelin, main bola. Ya lumayan capek lah, tapi cuacanya kurang mendukung sih. Tapi sukanya itu kalau lagi mau winter gitu. Jadi benar-benar seger gitu. Ya Koko berangkat lagi ke New York. Ya sudah, hati-hati lah di sana. Ya sudah pergi. Hati-hatilah sana, jangan nyopet. Dicopet. Nggak nyopet, dicopet. Tapi kemarin juga nggak nyangka ternyata kita seru banget bikin konten, dan ternyata banyak juga yang ngefans sama Om Halim. Bahkan ada satu videonya yang viral gara-gara kita ngelewatin demo di Korea, sampai sekarang masih viral, dan udah banyak ya yang tiba-tiba samperin Sampai sekarang minta duit. enggak. Sampai sekarang notifikasinya itu orang like masih terus berjalan. Woi, viral. Sudah guys, viral. 18, sekian juta ya. Woi. Menuju ke 19 juta. Wih, keren. Kalian kalau mau nonton video kita berdua lagi, komen di bawah, kasih ide kita ngapain, kemana. Ide-ide itu kita bakal lakuin ya, Pi ya. Iya. Karena kan kita nggak sengaja juga bikin video ini. Sebenarnya kita emang planning aja pengen main golf nyantai-nyantai, tapi kayak oh ya udahlah rekam. Iya, Dan ternyata seru banget Korea trip ya. Animonya cukup besar gitu loh. Om Halim menjadi konten kreator ternyata. Ya nanti kalau Edward habis balik dari New York ya kita bikin lagi, kita traveling lagi ke banyak tempat lah. Ya. Wih, janji? Iya. Oke, karena banyak yang nungguin loh. Iya, kita kuliner, kita ya Makan Michelin lagi. Michelin, terus Gantian yang bayar. Drifting, ya kan. Yang penting sih Papi dibayarin aja. Siap. Oke guys, pesan dan kesan untuk anak muda Om Halim. Oh ya biasalah, tetap semangat. Udah. Ya udah langsung semangat deh. Kalian juga semangat semuanya. Kita ketemu lagi di next video, next adventure. Semuanya sehat-sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Peace out. Bye.